pagi kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Jadi dari kegiatan observasi tadi saya ada beberapa pertanyaan tentang kegiatan yang sudah dilakukan tadi di dalam kelas. Jadi boleh ya Bu? Baik Pak. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi di kelas itu, kira-kira setelah Ibu melaksanakan pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Ibu? Iya, tadi pagi memang saya sudah melaksanakan pembelajaran Pak. Itu tadi Bapak sudah observasi saya. Dan setelah melakukan pembelajaran dengan berbagai yang saya lakukan, saya merasa senang. Saya merasa bahwa pembelajaran ini ternyata harus sesuai dengan kebutuhan yang saat tadi. Dan saya sudah mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa sesuai dengan terpapar pada pagi hari ketika saya melakukan praktik mengajar. Oh, berarti Ibu sudah merasa senang ya Iya. dengan pembelajaran tadi, luar biasa. Jadi seterusnya Bu, dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tadi pagi itu, apakah sudah sesuai dengan perencanaan Ibu di awal? Iya, sangat sudah sesuai Pak, karena berdasarkan apa yang sudah saya rancang itu, saya menggunakan metode pembelajaran empirik, dan saya sudah berusaha untuk membuat kelompok-kelompok kecil agar anak-anak lebih aktif dan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang terdapat dalam teks bacaan yang disajikan. Berarti karena ini dalam bentuk kelompok, berarti siswanya lebih Aktif terlibat dalam aktif. dalam kelompok kecil itu siswa lebih aktif. Dan seterusnya Bu, kira-kira setelah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu, kira-kira apa hal menarik dari proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas? Iya, hal yang paling menarik menurut saya adalah di dalam proses pembelajaran yang sudah terjadi itu, saya melihat bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan belajarnya tersendiri. Dengan minat dan potensi yang dimiliki anak, kita melihat ada anak yang mau membaca saja, ada anak yang mau tampil, ada anak yang berani, dan itu perlu sebagai guru perlu memberikan satu ruang bahwa kita harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang memang harus memenuhi kebutuhan dari peserta didik kita. Luar biasa memang Bu. Jadi ini kalau kita buat dalam bentuk skala misalnya ini ya Bu, ini skala 1 sampai 10. Jadi kalau menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan pembelajaran di kelas tadi itu, kira-kira berapa lah skala yang sudah Ibu lakukan itu? Kalau misalnya skala 10, ya mungkin kita juga punya banyak kekurangannya ya Pak ya. Jadi mungkin skala 9 lah seperti itu. Saya sudah merasa puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Ya, ada satu lagi ya Bu, yang mungkin ya namanya juga manusia ya, tidak ada yang sempurna. Berarti dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu, tadi Ibu katakan ya mungkin tetap ada kelemahan kekurangannya. Kira-kira yang menjadi perbaikan ke depan ini Bu, dalam pembelajaran selanjutnya kira-kira apa menurut Ibu? Memanage waktu, karena mungkin asik belajar ya, asik berdiskusi sambil saling tukar pikiran. Jadi saya kadang mungkin tadi saya tidak melihat waktu, karena sebenarnya perencanaan mungkin 35 menit tapi sudah melewati, sehingga di ending sekarang ini agak mendesak karena pergantian jam pelajaran. Jadi mungkin karena memanage waktu saja sih saya merasa saya masih belum bisa di sini. Memang karena biasanya itu karena asik juga itu dalam Iya, kegiatan pembelajaran itu, waktu itu tidak terasa itu. Feedback dari anak-anak juga Iya, luar biasa. lagi siswanya juga begitu aktif terlibat dalam pembelajaran. Ya, luar biasa. Dan seterusnya Bu, jadi mungkin pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Yang dikolaborasikan dengan PSE ya Bu. Iya. Jadi dalam pembelajaran itu apa perbedaannya lah dengan pembelajaran sebelum Ibu mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini? Iya. Kalau sebelumnya kan saya lebih banyak jadi sumber belajar dari anak. Tapi setelah belajar tentang diferensiasi, bagaimana menerapkan PSE, KSE, anak-anak menjadi mandiri, anak-anak lebih percaya diri dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan, sehingga anak tampil dengan rasa percaya diri dan tidak minder, adanya saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Berarti
artinya ya di pembelajaran berdiferensiasi dan QS ini ya, siswa itu lebih semangat lagi ya. dan lebih senang untuk menyampaikan apa yang menjadi isi pikirannya ya. Betul sekali Pak. Lebih aktif mereka dalam pembelajaran. Iya. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan saya terakhir ini Bu, ini dalam setiap juga kegiatan harus ada yang namanya tindak lanjut. Jadi kira-kira ya apalah yang menjadi tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran berikutnya? Iya, secara umum dulu garis besar saya sudah mungkin tahu bagaimana karakter siswa. Tapi untuk lebih tahu apa yang merupakan kebutuhan belajar siswa dengan gaya belajarnya, profil belajarnya, saya harus melakukan asesmen diagnostik lagi untuk pembelajaran berikutnya. Apakah itu sudah siap pada materi selanjutnya atau perlu saya ulang walaupun dengan berbagai nanti strategi yang akan menunjang agar tujuan pembelajaran itu bisa dapat saya. Luar biasa sekali Bu. Jadi mudah-mudahanlah pada pembelajaran berikutnya Ibu bisa lebih semangat lagi dan lebih banyak mempersiapkan diri, termasuk tadi tindak lanjut yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahanlah apa yang sudah kita rencanakan ini dapat kita implementasikan pada pembelajaran berikutnya. Jadi mungkin itu saja Bu yang bisa saya diskusikan kepada Ibu, yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Semoga dalam pembelajaran selanjutnya kita bisa lebih berhasil lagi dalam menuntun peserta didik kita ke depan. Jadi, ya. Jadi terima kasih ya banyak Bu, udah saya Terima kasih. Selamat siang Bu.